Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Kamis 18 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Benar, bagi Anda yang berada di Jakarta dan ingin mencicipi kuliner khas Aceh, Anda tak perlu jauh-jauh ke sana, Tribuners. Sebab di Jakarta Pusat ada satu tempat makan yang menjajakan aneka menu khas Aceh. Namanya Tempat Makan Kanabu Resto, Tribuners. Di tempat makan ini, Anda bisa mengeksplor aneka menu, seperti menu-menu andalannya mulai dari ayam tangkap, kari kambing, kari bebek, hingga sambal ganja. Dan untuk mengetahui kelezatan aneka kuliner ini, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silakan rekan Dipa. Oke, baik rekan Ariska dan juga Tribuners. Indonesia memang terkenal dengan ragam kuliner Nusantaranya, salah satunya adalah kuliner dari Aceh. Nah, bagi Tribuners yang saat ini sedang berada di Jakarta dan kangen atau rindu dengan masakan Aceh atau ingin mengeksplor kuliner Aceh, Tribuners bisa banget untuk mengunjungi Kanabu Resto yang berlokasi di Jalan Bendungan Hilir nomor 44 Jakarta Pusat. Nah, di Kanabu Resto ini mereka menawarkan berbagai menu khas Aceh yang selalu menjadi andalan terutama di Aceh, seperti ayam tangkap, kari kambing, kari bebek, ikan kayu, kemamah, dan juga sambal ganja. Nah, untuk kari kambingnya sendiri, Tuku Fitriansa selaku store manager Kanabu Resto mengatakan bahwa menu andalan tersebut dimasak dengan satu kuali besar yang memuat 30-40 kg daging kambing dan 100 liter kuah kari. Belum lagi menu ini juga ditambah dengan 20 macam rempah-rempah khas Aceh yang membuat sensasi rasa kari ini berbeda dengan kari-kari yang lainnya. Lalu untuk menu ayam tangkapnya sendiri, yakni ayam kampung yang dimarinasi dengan bumbu spesial dari Kanabu dan digoreng dengan daun koja, daun pandan, dan juga serempah-rempah lainnya. Nah, yang menarik dari Kanabu Resto ini adalah tentunya sambal ganja. Nah, sambal ganja ini sebenarnya adalah sambal yang berbahan dasar cabai, belimbing wuluh, bawang merah, garam, jeruk nipis, dan juga menggunakan udang khusus, sehingga rasanya bisa dibilang gurih dan juga agak sedikit asam karena ada belimbing wuluhnya di situ. Nah, sambal ganja sendiri ini hanya sebutan saja karena rasanya diklaim oleh pihak Kanabu akan membuat seseorang ketagihan untuk makan ketika mencicipi sambal ganja tersebut. Nah, selain membawa cita rasa masakan Aceh, Kanabu Resto ini juga menghadirkan dekorasi khas Aceh, seperti di mana di dalam restoran ini terdapat sebuah pelaminan khas Aceh yang dimana pengunjung bisa berfoto-foto di situ, dan juga telah disediakan atribut seperti topi dan juga baju khas Aceh yang bisa dipakai untuk foto-foto di sana. Nah, kemudian restoran ini buka dari Sabtu hingga Kamis mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 11 malam. Untuk harganya sendiri satu porsi ayam tangkap dan juga kari bebek dihargai seharga Rp45.000. Sedangkan untuk menu minumannya ada beberapa menu, diantaranya es timun serut, lalu juga ada es kerok pepaya cincau serta teh tarik. Ya.
Oke, demikian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Dipa juga sempat melakukan wawancara dengan Store Manager Kanabu Resto Teguh Fitriansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Ini masih suka ditemui ya? Betul, lebih banyak mie Aceh ya? Iya benar. Maka dari itu kita coba hadir di sini untuk menyajikan menu-menu khas Aceh di restoran Kanabu ini. Oke, jadi sebenarnya mau lebih memperkenalkan masakan Aceh yaitu dari kari kambing dan juga ayam tangkap, karena mungkin di luar sana lebih banyak mie Aceh. Tapi kalau tadi saya melihat nih di menu-menunya justru nggak ada mie Aceh ya? Benar, kalau mie Aceh itu sendiri kita sudah ada usaha sendiri sih di luar sana. Oke, jadi memang di sini fokusnya lebih ke kari kambing dan juga ayam tangkap. Oke, boleh tanya lagi, kenapa namanya dikasih Kanabu? Nah sebenarnya Kanabu ini itu dari bahasa Aceh ya, terdiri dari dua kata. Itu ada yang pertama kana dan yang kedua bu. Kana sendiri itu artinya sudah ada atau sudah tersedia, sedangkan bu sendiri itu nasi. Jadi kalau di Aceh sudah ada nasi. Sudah ada nasi, tinggal lauk pauknya ditambahin ya. Oke, baik. Nah, bertanya juga nggak nih, jadi Kanabu dengan restoran lain Aceh lain itu bedanya apa sih? Nah, Kanabu tersendiri itu menu utamanya adalah kari kambing. Nah, membedakan kari kambing kita dengan kari kambing pada umumnya, kita dimasak menggunakan wajan atau kuali yang ekstra besar atau raksasa, itu bisa menampung 30-40 kilo daging kambing itu sendiri. Dan untuk kuahnya sendiri kalau kita masak full itu sekitar 100 kilo. Wow, cukup berapa tadi? 30 sampai 40 kilo. 40 kilo. Itu kira-kira bisa jadi berapa porsi tuh Mas? Kira-kira bisa sekitar 300 sampai 500 porsi sekali masak. Wow, cukup. Selanjutnya kita akan beralih ke Tidore Tribuners. Di sana terdapat monumen menarik yang dikenal dengan nama Juan Sebastian de Elcano. Pasalnya monumen ini dibangun sebagai penanda kedatangan bangsa-bangsa Spanyol pada tahun 1521 silam. Monumen Juan Sebastian de Elcano ini dikelilingi oleh pagar setinggi lebih dari 1 meter. Dan di monumennya terdapat tulisan yang menjelaskan kedatangan bangsa Spanyol ke Tidore. Untuk mengetahui detail monumen ini, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribuners di mana saja Anda berada. Bahwa betul di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara terdapat sebuah monumen sebagai penanda kedatangan bangsa Spanyol. Nah, monumen ini terletak di Kelurahan Rumbali Bunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Monumen ini dikenal sebagai monumen Juan Sebastian de Elcano karena monumen ini didirikan untuk memperingati kedatangan kapal Spanyol pada tahun 1521, tepatnya pada tanggal 8 November. Nah, di tanggal 8 November ini di mana kapal dari bangsa Spanyol yaitu Victoria dan Trinidad mendarat di Nusantara atau tepatnya di Maluku pada masa itu, dan letaknya di Kota Tidore Kepulauan. Nah, Victoria dan Trinidad sendiri diawaki oleh Spanyol dan dipimpin oleh Juan Sebastian de Elcano. Nah, dari sebab itu makanya monumen ini dinamakan Juan Sebastian de Elcano sebagai orang yang memimpin misi perjalanan mengelilingi dunia pertamanya. Nah, untuk monumen ini sendiri didirikan oleh kedutaan Spanyol di Indonesia pada 30 Maret 1993. Monumen ini didirikan juga sebagai salah satu bukti bahwa bangsa Spanyol atau bangsa Barat yang pernah datang di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa di Maluku Utara pada zaman dahulu terdapat kerajaan Islam
yaitu Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate. Dan dua kerajaan ini pada saat itu bangsa Spanyol dan bangsa Portugis menduduki kedua kerajaan tersebut, di mana bangsa Portugis menduduki Ternate dan bangsa Spanyol menduduki di Tidore. Nah, selain itu untuk memudahkan para wisatawan yang berkunjung ke kota Tidore Kepulauan, bahwa lokasi monumen ini terletak di Kelurahan Rum, di mana lokasinya berdekatan dengan jalan raya, sehingga para wisatawan atau para pengunjung yang ingin melihat monumen ini sangat mudah karena tepat berada di pinggir jalan. Nah, selain itu pemandangan yang di sekitar monumen ini juga terbilang cukup indah, di mana menghadap langsung ke laut dan juga Pulau Maitara yang di mana menjadi ikon dari Maluku Utara karena pernah tertera pada gambar di uang 1000 pecahan uang 1000 kertas yang lama. Demikian Ariska dari Kota Tidore Kepulauan. Baik, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan ajak Anda untuk menuju ke Kota Mataram, Tribuners. Di sana ada sejumlah objek wisata yang cukup populer, dan satu di antaranya ada Pantai Loang Balok, Tribuners. Biasanya pengunjung di wisata ini tak hanya menikmati pantai saja, namun banyak pula dari mereka yang datang untuk ziarah makam. Lantas bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Laila Tuniam dari Tribun Lombok. Silakan rekan Laila. Baik, terima kasih rekan Ariska. Saya Laila Tuniam, wartawan tribunlombok.com melaporkan dari Kota Mataram. Ya, Loang Balok ini salah satu wisata paling favorit di Kota Mataram yang dikunjungi bukan hanya warga kota, tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai kabupaten di Lombok, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara. Bahkan juga banyak dari wisatawan luar daerah yang berkunjung ke wisata Loang Balok. Terutama yang paling menarik adalah wisata religi. Jadi di wisata religi ini masyarakat ketika berkunjung ke sana melakukan ziarah makam pada salah satu makam yang konon katanya dahulu adalah seorang alim ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Sasak. Terus kemudian selain ziarah makam juga dapat menikmati langsung wisata bahari yang berseberangan dengan makam tersebut. Jadi ketika berkunjung ke sana banyak sekali hal-hal aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Menikmati pantai, kemudian ada area skateboard dan masih banyak lagi. Biaya untuk masuk ke wisata Loang Balok ini cukup murah, hanya Rp3.000 untuk kendaraan roda 2, kemudian Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Di wisata bahari nanti ada disediakan semacam menara yang tingginya kurang lebih 10 meter untuk melihat keindahan dari atas wisata Loang Balok tersebut. Baik, itu saja rekan Ariska, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Laila Tuniam dari Tribun Lombok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar kegiatan Fashion Week. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu tim penggerak PKK, Dharma Wanita hingga Forkopimda Kabupaten Mesuji. Dan bagaimana kemeriahan di sana akan disampaikan oleh rekan M. Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Rangga. Baik, rekan Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan dalam rangka hari ulang tahun ke Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kabupaten Mesuji melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati HUT RI ke-77, dan salah satu diantaranya adalah Fashion Week ya, ala pemerintah Kabupaten Mesuji, yang ini penanggung jawabnya dari Dinas PPKB ya, begitu rekan Ariska. Nah, di sini yang terlibat itu ibu-ibu Forkopimda yang terlibat di Fashion Week Pemkab Mesuji, dan juga lomba ini untuk menilai
busana yang dipakai oleh ibu-ibu dari TPKK, Dharma Wanita, dan juga ibu-ibu Forkopimda Kabupaten Mesuji. Begitu rekan Ariska dan Tribuners. Baik, rekan M. Rangga Yusuf dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Lembang dikenal dengan segudang destinasi wisata menarik, dan satu di antaranya ada Floating Market Lembang, Tribuners. Floating Market Lembang ini tepatnya berada di Jalan Grand Hotel nomor 33E, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya wisata ini buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Adapun tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp30.000 per orang untuk usia di atas 2 tahun. Harga tersebut sudah termasuk voucher yang bisa ditukar dengan minuman. Namun jika Anda ingin mengakses aktivitas lain di kawasan floating market, Anda perlu membayar biaya tambah, Tribuners. Seperti untuk masuk ke kota mini, Anda harus membayar lagi sebesar Rp25.000. Sementara untuk mencoba wahana air dan wahana permainan, Anda harus membayar Rp20.000 hingga Rp98.000. Sama seperti namanya, Tribuners, aktivitas utama di tempat wisata ini adalah menikmati suasana dengan berjalan di sekeliling danau sembari menyantap aneka kuliner yang dijajakan di atas perahu apung. Selain itu, dengan jalan-jalan di kawasan wisata ini, Anda bisa melihat sejumlah spot yang menyajikan barang-barang antik khas Jepang. Anda juga bisa berburu spot foto dengan berbagai latar menarik, seperti berfoto dengan naik perahu atau mampir ke rumah-rumah berwarna cerah di kota mini. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Selanjutnya kita akan menuju ke Manado Tribuners. Di sana ada Tugu Perang Dunia II, tepatnya di area GMIM Sentrum Manado, Jalan Serapung Manado Tribuners. Diketahui monumen ini dibangun sebagai kenangan terhadap korban Perang Pasifik. Lantas seperti apa Tugu Perang ini akan disampaikan oleh rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silahkan rekan Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Kami laporkan kepada Anda Tribuners bahwa di Kota Manado harus diakui memang tidak banyak bangunan, gedung ataupun saksi-saksi bisu terkait dengan peristiwa perjuangan kemerdekaan 1945 dan sesudahnya ataupun terkait dengan Perang Dunia II. Namun dari sekian yang sedikit itu, satu di antaranya itu yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah Tugu Peringatan Perang Dunia II yang ada di Kota Manado. Tugu ini berdiri di samping gedung gereja GMIM Sentrum Manado yang merupakan salah satu gereja tertua di Kota Manado Tribuners. Dan pantauan kami, tugu ini bangunannya sederhana, hanya ada 4 tiang utama yang disangga oleh 8 tingkat tangga. Kemudian 4 tiang utama ini menyangga sebuah kubus yang memiliki roda-roda di bawahnya. Dan Tribuners, dari informasi yang kami dapatkan, Tugu Peringatan Perang Dunia ini dibangun antara tahun 1946 hingga 1946 hingga 1947. Tugu Peringatan Perang Dunia ini dibangun oleh arsitek Belanda, Insinyur Van den Bos, merupakan warga Belanda. Dan tugu ini dibangun dari hasil dana pampasan perang setelah perang reda oleh sekutu, tentara sekutu yang termasuk dalamnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan sekutu lainnya, untuk mengenang para korban-korban yang menjadi korban dalam Perang Pasifik antara sekutu melawan Jepang. Dan dari hasil penelusuran kami kepada saksi hidup pelaku sejarah bahwa korban dari Perang Pasifik yang ada di Manado, Sulawesi Utara itu mencapai puluhan ribu, dan korban itu terbanyak dari pihak Jepang. Dan Tribuners, tugu ini tidak sempat diresmikan. Kami belum mendapatkan data resmi kenapa sampai tugu ini tidak sempat diresmikan. Meskipun demikian, pernah perwakilan dari Kaisar Jepang serta keluarga dari tentara-tentara korban Perang Dunia II dari pihak Jepang itu pernah datang ke Manado berkunjung ke tugu ini. Mereka melaksanakan upacara dan doa di tugu ini. Itu terjadi antara sekitar tahun 1960 sampai 1970 dari sumber yang kami wawancarai beberapa waktu lalu. Dan Tribuners, ada beberapa catatan, meskipun tugu ini mengandung
nilai sejarah yang tinggi tidak hanya bagi Sulawesi Utara maupun Indonesia karena berhubungan dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Sayang tubuh ini kurang mendapat perhatian. Tidak ada pencahayaan yang memadai di tubuh ini ketika malam hari. Begitupun potensi wisata sejarah dan budaya dari tubuh ini kurang digarap maksimal oleh pemerintah daerah. Ke depan diharapkan potensi ini, tubuh ini bisa dimaksimalkan sehingga bisa menjadi daya tarik khususnya bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik dengan wisata budaya maupun sejarah. Demikian Ariska, kami laporkan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, rekan Fernando dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, bagi Anda yang gemar mencoba wahana menantang, kali ini kita punya rekomendasi menarik untuk Anda, yakni wahana Train to Apocalypse di LRT Jakarta, Tribuners. Train to Apocalypse merupakan wahana kereta zombie pertama di Indonesia. Wahana yang berlangsung sejak 5 Agustus hingga 11 September 2022 ini awalnya tercipta akibat terinspirasi dari film Korea Train to Busan. Dalam wahana Train to Apocalypse, Anda akan menemukan puluhan zombie yang seakan mengejar para penumpang di sebuah stasiun kereta api, tepatnya di stasiun LRT Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tribuners. Untuk mencoba wahana menantang ini, Anda bisa membeli tiketnya melalui aplikasi tiket.com atau lewat tautan pandorabox.id. Di form pembelian, Anda bisa memilih waktu kunjungan, jumlah tiket, jam kunjungan, data diri, dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan QR kode terverifikasi. QR tersebut bisa Anda tukarkan dengan tiket masuk asli yang dapat digunakan untuk memasuki venue Train to Apocalypse. Adapun harganya, wahana Train to Apocalypse dibanderol sebesar 60.000 saat hari Senin hingga Jumat. Sementara hari Sabtu dan Minggu sebesar 75.000, Tribuners. Seputar wahana Train to Apocalypse, Tribuners, saat masuk ke wahana ini Anda akan merasakan sensasi dikejar zombie selama sekira 20 menit. Setelah mengetahui kehebohan hingga harga tiket masuk wahana ini, kami akan memberikan tips untuk Anda sebelum mencoba wahana Train to Apocalypse. Pertama, Anda bisa datang saat malam hari. Sebab di malam hari pencahayaan akan semakin minim sehingga suasana pun menjadi lebih mencekam dan intens. Suasana malam hari juga dianggap lebih menegangkan, terlebih lampu bisa mati secara tiba-tiba, Tribuners. Yang kedua, Anda harus memastikan mengenakan sepatu yang nyaman untuk lari agar tidak lepas dan saat dikejar zombie. Misalnya mengenakan sneaker atau sepatu olahraga yang nyaman dan ringan. Sementara itu tips ketiga untuk Anda, yakni tidak mengeluarkan benda-benda berharga dari dalam tas. Tentunya agar tidak hilang ataupun lepas saat Anda dikejar zombie, Tribuners. Tips selanjutnya, usahakan untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Sebab jika terlalu panik, Anda bisa kehilangan kendali dan rentan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saksikan karyanya, ini dia Stanisia Buwono.
Halo Kak. Halo, Sanisia sudah siap kah? Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas sayang, waktunya 2 menit ya. Silakan. Iya, terima kasih. Hello everyone, I'm Stanisha, and allow me to tell you a big dream inspired by a story of birdwatcher, the guardian of Pantai Timur Surabaya, a secret heaven for 23 migratory birds that fly across the earth. Mungkin bisa dimulai. But now, Pamurbaya big name become a shame. Pamurbaya kini semakin ngeri, ekosistemnya sudah tidak lagi alami, dan burung yang singgah semakin diuji dengan perbuluan liar yang mengancam kepunahan 6 spesies yang dilindungi. Karena itu lahirlah fasilitas yang menarasikan apa yang terjadi di ekosistem migran melalui bentukan mimikri yang memanfaatkan material bambu dari hutan setempat. Pamurbaya kini semakin ngeri, ekosistemnya sudah tidak lagi alami, burung yang singgah semakin diuji dengan perbuluan liar yang mengancam kepunahan 6 spesies yang dilindungi. Terinspirasi dari simbiosis burung dengan vegetasi lokal, terbentuklah sebuah tampak yang rutin berubah bentuk, mengikuti musim yang merubah wajah ekosistem migrasi dalam wujud pepohonan, sarang burung, dan langit. Sehingga fasad bangunan dapat melebur keberadaan manusia saat observasi dan berbaur dengan ekosistem. Didukung dengan proses pemeliharaan fasad menggunakan air dari ekosistem yang nantinya akan kembali ke ekosistem. Bentukan dan fasad kemudian dimodifikasi sesuai topologi tiap ekosistem. Tiap fasilitas dilengkapi dengan workshop untuk menggugah keterlibatan masyarakat dalam pengolahan keberlanjutan ekosistem. So, as a result, more than just connecting and breaking boundaries, this facility creates a symbiosis between man, migratory birds, and nature. And also, little by little, this facility can coexist and accepted as a part of migratory birds' temporary habitats. In memorial of 6 migratory birds endangered species that died by hunters, this is Narasi Migrasi, the happy ending for local guardian story to be a global heroes for migration sustainability. Inilah narasi migrasi di mana burung migran tidak lagi diancam oleh peluru senapan, tetapi disuguhi habitat untuk masa depan. Sekian dan terima kasih. Thank you so much, Tanisia, untuk presentasinya yang luar biasa sekali, keren sekali loh, benar-benar ya. Langsung saja kita dengarkan komentar dari juri arsitektur, Bapak Yusing, silahkan. Iya, karyanya sangat menarik ya, karena biasanya arsitektur hanya berbicara tentang kebutuhan ruang untuk manusia, tapi Stanisia menyorot sangat tajam soal pentingnya manusia juga berdampingan dengan ekosistem lain, dan dalam hal yang utama adalah tapi juga selain itu bagaimana dia merespon kawasan pesisir atau perairan yang belum ada contoh cukup banyak di Indonesia sebetulnya mengelola kawasan wisata yang edukatif, tapi sekaligus juga arsitekturnya sangat menarik ya, eksploratif dan menyenangkan saya kira di eksplorasi ya bagi banyak orang untuk merespon isu-isu keberlanjutan dari ekosistem. Walaupun memang persoalan nanti dalam tahap berikutnya yang perlu dipikirkan adalah hal-hal teknis, bagaimana material yang digunakan dan juga teknis bangunan yang dipakai itu bisa bertahan cukup lama. Saya kira itu masukan dari saya untuk karya ini. Terima kasih banyak Mas Yusing. Ya. Terima kasih sekali Mas Yusing untuk masukannya buat finalis pertama kita dari kategori arsitektur. Kita akan langsung masuk sekarang ke finalis nomor 2 dari kategori arsitektur, yaitu Muhammad Arif Abdurrahman. Silakan Mas Arif. Halo, dengar suara saya? Selamat sore. Sudah siap ya? Sore, Tribun. Siap. Baik, silakan, waktunya 2 menit. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Agak putus-putus wajahnya. Ngelas, tidak apa-apa. Oke, thank you. Oke, mari saya mulai. Perkenalkan, nama saya Arif, founder dari Uniflex. Uniflex lahir atas permasalahan di era ketidakpastian seperti saat ini dan diselimuti oleh perubahan iklim. Dan kita dituntut untuk hidup fleksibel dan peduli terhadap lingkungan. Namun rumah tinggal saat ini tidak fleksibel, lambat dalam adopsi teknologi, bahkan tidak mendukung gaya hidup sehat. Next. Maka kami menawarkan solusi, yaitu mengembangkan rumah modular yang kompak,
mengembangkan perumahan dengan sistem land subscription, dan terintegrasi melalui sistem IoT dan big data. Dan next, secara desain, kami mempertemukan desain minimalis yang universal dari Huniflex Home dengan desain berbasis budaya dari Huniflex Ecosystem, yaitu tempat untuk meletakkan Huniflex Home yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Next. Secara detail, Huniflex Home menerapkan desain yang kompak untuk mengurangi penggunaan lahan dan desain yang modular agar konsumen dapat menyesuaikan furniture interior sesuai kemampuan finansial dari konsumen. Dan selanjutnya, next, dalam Huniflex Ecosystem, kami menerapkan strategi yaitu Water and Energy Token System agar pengguna dapat mengontrol konsumsi air dan listrik pada Huniflex Home. Dan mengenai strategi pengembangan, di tahap awal, kami akan memulai dengan sektor homestay dan rumah sewa, dan kemudian kita akan kembangkan ke sektor perumahan termasuk pengembangan industri turunannya. Next, kemudian di dampak ekonomi dan sosial dan lingkungan, kami mengembangkan sirkular ekonomi, di mana kita melibatkan pengguna Huniflex Home dan pengrajin lokal untuk mendaur ulang sampah rumah tangga pada perumahan Huniflex untuk menjadi produk dekorasi rumah yang bernilai ekonomi dan go to the market. Dan next, mengenai market size, kami menargetkan 10% pangsa pasar dari kebutuhan rumah di Indonesia, dan untuk menggarap pasar sebesar itu, kita fokus untuk berkolaborasi dengan berbagai startup, komunitas, dan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Karena misi dari Huniflex adalah provide sustainable life through a small space living. Terima kasih, kira-kira presentasi dari Huniflex. Terima kasih sekali. Langsung saja kita dengarkan komentar dari juri arsitektur, Mas Yusing. Silakan, Mas. Ya, ini isu global saat ini, keterbatasan lahan di kota ya, terutamanya. Huniflex menawarkan solusi hunian mikro yang bisa digunakan untuk berbagai fungsi, saya kira cukup menarik, walaupun ada beberapa tantangan, terutama soal transportasi dalam pengiriman satu rangkaian yang cukup besar ya, modulnya cukup besar, karena jalan-jalan di kita relatif kecil, banyak kabel listrik gitu ya. Kemudian isu yang lebih dalam sebetulnya bisa digali lagi bahwa isu keterbatasan tanah itu bukan hanya memperkecil ruangan, tetapi bagaimana vertikalitas. Nah, ini belum dibahas sama sekali ya. Jadi kalau Huniflex bisa memikirkan bagaimana dia secara vertikal bisa ditumpuk, maka akan jauh lebih efisien dan juga bisa membuka fleksibilitas untuk mengadopsi keinginan-keinginan personal untuk membuat bangunannya menjadi tidak seragam. Saya kira tantangan itu yang masih harus dipecahkan, karena biar bagaimanapun masyarakat kita tetap suka unsur-unsur personalitas dan fleksibilitas dari hunian dan fasilitasnya. Terima kasih, Pak Yusing. Mas Yusing dan juga para peserta kita, itulah tadi dia berarti peserta ke-8 ya dari presentasi All Finalists Local Urban Fest 2022. So Michelle, Muhammad Ari Batur Rahman is trying to tell us a story that Huniflex is born from uncertainty. So they try to give us a solution by making a modular compact house. They combine minimalist design and also put a touch of traditional and also a culture in his design. Langsung saja sekarang kita masuk ke finalis terakhir dari All Finalists Local Urban Fest 2022. Kita sambut, ini dia I Putu Gede Budianka. Silakan. Tes. Apa suara saya masuk, Kak? Terdengar, masuk dengan jelas, Bli? Iya. Silakan, waktunya 2 menit. Oke. Bisa di next. Ya. Jadi isu yang saya angkat dari studi kasus ini yaitu di Sempaja Selatan, di mana kebiasaan masyarakat yang membuang air limbah secara langsung ke selokan, yang kemudian selokan tersebut mengalir ke empang yang terdapat di sana. Jadi dari judul karya saya ini, yaitu lingkar kita yang dapat dimaknai jadi siklus mutu air yang diambil dari alam untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sana, kemudian mengupayakan untuk mengembalikan lagi ke alam dengan kondisi yang serupa atau lebih baik. Kemudian lingkar tirta ini di dalamnya terdapat ipal komunal yang menaungi 7 RT dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti street vendor, kemudian playground, dan juga lain-lain. Kemudian untuk dampak keberlanjutannya yang dapat diberikan dari desain kami ini, yang pertama dari
lingkungannya, yaitu di dalamnya terdapat IPAL, bagaimana mengupayakan mengurangi pencemaran air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk penggunaan materialnya sendiri juga menggunakan material yang mudah didapat seperti bambu, batu alam, dan juga material reuse seperti kayu ulin, tiang listrik sebagai nilai lokalitas dari Kalimantan sendiri. Kemudian mempertahankan dan menambahkan vegetasi di dalam site. Kemudian secara ekonomi dengan adanya street vendor, kemudian di dalamnya juga terdapat kolam ikan dan juga kolam belut yang nantinya akan menjadi sumber income, yang dana tersebut akan digunakan sebagai reward untuk masyarakat yang terlibat langsung dan juga untuk biaya maintenance. Kemudian untuk poin sosial masyarakatnya melibatkan masyarakat sebagai pengelola dan juga melibatkan masyarakat untuk gotong royong mulai dari tahap pembangunan. Kemudian di dalamnya juga ada kelompok tani ikan, tani belut, dan juga kelompok tani aquaponik. Mungkin sekian yang dapat saya jabarkan. Tagline kami secerca harapan dari Selatan Sempaja, lingkar kita Sempaja. Terima kasih. Terima kasih sekali, Bli. Sekarang langsung saja kita dengarkan komentar dari juri arsitektur. Kembali lagi, Mas Yusing, silahkan. Ya, sangat menarik dari Bli Putu karena persoalan pencemaran air itu sangat Indonesia sekali ya, dan belum diselesaikan dengan cara baik di berbagai kota. Tapi Putu peduli bagaimana membuat sistem pengolahan air limbah secara komunal, dan bukan hanya berhenti di situ seperti biasanya proyek pemerintah, tapi secara holistik juga memikirkan dampak kontribusi terhadap ruang kota, ruang publik kota, dan juga ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan penyelesaian arsitektur yang sangat baik dan menarik ya, saya kira ya. Jadi saya kira ini kontribusi yang seharusnya didengarkan oleh banyak pemerintah kota di berbagai daerah, bagaimana menyelesaikan persoalan limbah air, tapi sekaligus juga memanfaatkannya untuk ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih, Pak. Untuk presentasi dan juga penilaiannya, so Michelle, Bli Putu is actually our last finalist for Local Urban Fest 2022 from architecture category. His project called Lingkar Tirta Sempaja is actually a general facility in Sempaja, South Samarinda, Borneo, who merge about waterways. And Bli Putu is trying to tell us a story about the cycle of quality of daily water use. Itulah tadi dia, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ke-9 finalis dari Local Urban Fest 2022. Sebelum kita lanjut ke penilaian para juri, Michelle, we already heard all the presentation from all the finalists from fashion design and also architecture. So can you give us first your opinion about the fashion design category first, please, Michelle? Sure. I think the fashion design category was very interesting. I like the sustainability angle related to how the first project was helping the El Ara project, and also about the bee conservation, as well as helping the local economy and community. So I really like the sustainability angle. I think that makes the project a little different. Each of the project a little more different and has more meaning to that as well. In terms of the last category, we have the last category of architecture. I thought the presenters all did really well. They did a great job explaining their ideas, even though the ideas were quite complicated and complex and some quite big ideas, but very well done in the explanation. And definitely the sustainability angle is very clear. Very, very good angle in terms of helping either our endangered species or helping the homes and the living of our community. So I think these are both, really, really good ideas. Thank you so much, Michelle. Sekali lagi itulah tadi dia sesi presentasi dari keseluruh finalis Local Urban Fest 2022. Terima kasih sekali para finalis untuk kerja kerasnya yang sudah dipersiapkan sejak lama sekali pastinya. Setelah ini usaha kalian sudah berhenti ya, karena habis ini bukan kuasa kalian lagi ya untuk menentukan siapakah kira-kira yang akan menjadi pemenang Local Urban Fest 2022.